to podcast RRI. Kita balik lagi buat kamu yang lagi dengerin kita di podcast. Ini episode pertama. Episode pertama. Ya, kita ada banyak banget obrolan, tapi kita bakal buka dulu nih untuk podcast kita yang pertama ini. By the way, mungkin buat yang baru dengerin, nah ini kamu bareng aku Fajar dan juga aku Michael. Nah, kita berdua enggak sendirian aja. Bukan cuma kita yang bakal ngobrol. Bener. Kita kedatangan tamu yang cukup spesial karena kalau nggak spesial nggak bakal kita undang. Benar. Kita tuh cuma ngundang orang-orang spesial, terpilih. Orang terpilih. Oke, langsung aja perkenalin dengan Bapak siapa? Asik. Dengan abang aja kali. Abang, panggil aja abang. Santai. Abang. Dengan abang siapa nih? Ya, Bang Taufik dari Hiri. Oke, Sapa saja dengan Viko saya. Oke, Abang Viko. Bang Viko. Ini namanya kayak stand up comedian ya, Bang Viko. Coba stand up dulu. Nah, Bang Viko, kita mungkin banyak yang belum tahu nih Bang Viko. Siapa nih Bang Viko? Kok kenapa kita ngundang Bang Viko? Mungkin bisa dijelasin atau jadi ceritain dikit nih Bang Viko, latar belakangnya, kesibukannya apa, dan sekarang tuh lagi menggeluti apa gitu Bang Viko. Ya. Pertama-tama saya berterima kasih syukur Hudofu. So, undang kemarin untuk baca cerita. Saya ini seorang petani. Oke. Orang yang bikin kebun. Dan di sela-sela waktu di kebun itu juga sisipkan waktu menulis puisi berbahasa Ternate, biasa di Instagram, Facebook. Oke. Dan juga tahun 2023 kemarin itu menulis buku cerita anak. Oke. Tahun 2024 juga menulis buku cerita anak. Dan di tahun ini juga diberi kesempatan sama saudara satu Udi yang bukunya yang sudah cukup dikenal ya. Oke. Buku puisi berbahasa daerah. Oh, oke. Buku puisi dua bahasanya, bahasa Indonesia dan bahasa Ternate. Oke. Buku Kapolidanya mungkin sedikit. Kalau dari info yang kita tahu nih, Bang Viko nih katanya penerjemah bahasa Ternate. Bahasa Ternate. Bener, Bang Viko? Bener. Ya, kalau untuk penerjemah yang punya sertifikasi belum. Tapi bersyukur bisa terlibat langsung sebagai orang yang menerjemahkan satu karya seseorang. Ya, itu sangat alhamdulillah sih. Oke. Sebagai penerjemah nih Bang Viko, kenapa sih milih buat jadi penerjemah? Kan kalau penerjemah kita taunya kayak bahasa asing gitu kan, bahasa Inggris, Mandarin. Kenapa Bang Viko milih bahasa daerah, terus khususnya bahasa Ternate gitu Bang Viko? Padahal kan banyak bahasa daerah, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa, karena Bang Viko sendiri tinggal di daerah Maluku Utara terus pilih Ternate atau memang suka aja gitu dengan bahasa Ternate? Ya, mungkin di satu sisi itu keterbatasan pendidikan juga. Yang hanya sampai di menengah atas. Dan hanya bahasa Ternate saja yang bisa, selain dari bahasa Indonesia, bahasa Ternate yang menjadi bahasa ibu saya. Dan di akhir-akhir ini ya bahasa Ternate berada di ambang kepunahan. Ya, jalan satu-satunya itu hadir untuk menyelamatkannya. Dengan menerjemahkan sesuatu yang bisa dibaca oleh orang-orang, itu sesuatu bagi saya itu untuk dihidupkan sih kalau bahasa Ternate. Karena lebih mudah untuk jadi penerjemah dalam bahasa Ternate. Oke, karena bahasa ibunya juga gitu kan. Tapi kalau aku sendiri kan emang hidupnya di rantau nih, jadi sering ke beberapa pulau, beberapa daerah gitu, beberapa daerah di Jakarta, di Bandung. Nah, aku tuh seneng dengan bahasa-bahasa gitu. Kira-kira kalau di Ternate sendiri yang kita pelajari tuh bahasa apanya gitu? Kalau kayak di Sunda kan ada bahasa Sundanya, ada yang halusnya, ada yang kasar. Nah, di Ternate ini kan kebanyakan karena waktu saya datang ke Ternate lebih ke kayak bahasa Indonesia juga gitu. Atau adakah bahasa Ternate asli yang kalau sependengaran orang awam susah untuk diartikan, susah di ngertiin, mungkin kayak baru gitu, baru didengar. Ya, mungkin yang
perantau-perantau yang datang ke Ternate yang paling banyak sih yang bahasa Melayu pasar kalau Nah, Iya, Melayu pasar itu, ya namanya. itu yang sering kita dengar tuh. yang bahasa sering dengar. Ternate pasar. Mm-mm. Tapi bahasa Ternate yang bahasa daerahnya ada. Oke. Nah itu kalau di seputaran kota mungkin teman-teman dua ini belum, Iya, muka aku sama Bang Michael jarang dengar gitu kan. jarang. Mm. Apalagi yang seputaran kota saya sini. Iya. Kalau di bagian ke atas ya dari Salero bawah ke atas itu masih bisa dengar. Oke. Berarti di utaranya Kota Ternate mungkin masih ada Ya, gitu ya. kalau di sini sebagian mungkin orang tua-tua saja. Yang Oh, oke. umur-umur kayak orang dia PK bawah juga itu jarang. Udah dikit ya. Oke. Kalau aku pengen tahu dikit bahasa Ternate itu ada berapa banyak? Soalnya kalau dengar kayak orang Tidore ngomongnya agak beda nih. Terus orang Ternate juga beberapa, kalau yang daerah selatan agak beda. Iya. Apakah pengaruh dari pendatang luar atau emang bahasa Ternate sendiri emang ada banyak banyak macam-macamnya gitu. macam-macamnya? Iya, bahasa Ternate itu satu saja sih. Oke. Kosakatanya itu sudah, bahasanya itu sudah. Tapi mungkin dialek ya. Oh. Tiap-tiap kampungnya itu berbeda. Kayak bahasa Sunda Bandung beda, Bogor Iya, beda. Bogor beda, Garut gitu kan. Kalau yang dari Ternate sini paling kental dengan dialeknya yang dialek yang katakanlah santun ya. Santun itu di salah satu kampung di belakang di atas di Taduma. Oh, Taduma. Ave. Nah itu kalau buat cerita dan dorang itu asik, apalagi dorang menyapa. Oke. Dorang menyapa itu ada penambahan kata jo di belakangnya. Jo itu apa? Dia tuh apa tuh artinya tuh? Itu yang menandakan bahwa itu yang santun sih. Oh, yang halus gitu ya. Imbuhan halus. Kayak ada yang lewat atau ini mereka menanyakan tagi sajo Oh. mau kemana? Iya sih kedengarannya halus ya kalau Teko tambahin. jo. Oh, oke. Mempersilahkan untuk duduk. Ternate halus. Ternyata halus. Kalau di kita atau dufa-dufa atau bagian ke atas, kalau di Hiri apalagi di kampung saya itu mungkin kampung berhadapan langsung dengan laut lepas Oh iya. yang setiap harinya harus Bersuara Suara keras besar gitu ya. apalagi kalau kampung saya kan kalau di Tolire, kalau di Tanjung Tolire biasa sampai di situ lihat ke sana di kampung saya itu yang tersusun itu kampung saya. Oh. Torarisa itu dari Tanjung Tolire. Dari Tolire. Nah, kalau agak pas kan Iya, itu iya. rumah yang tersusun itu. Berarti selama ini background yang kita foto itu Iya, itu rumahnya Bang Piko. Bang Piko. Kita yang nggak tahu gitu kan. Kita yang nggak tahu, kita foto-foto aja gitu kan. Iya. Dan bahasa Natin itu bagi saya itu asik sih. Asik. Kalau di Hiri di kampung saya itu pendatang yang paling banyak, yang paling cepat untuk berbahasa Ternate itu orang Jawa. Oh, justru orang Jawa ya. Jawa. Oh, berarti Kalau orang Sulawesi itu lambat. oh, masih agak susah. Mungkin dialeknya masih ada kali ya. Iya, tapi kalau orang Jawa itu paling cepat. Oh, oke. Kalau terakhir kemarin itu anak-anak mahasiswa UGM Oh yang Bumi Hiri itu yang KKN. Iya. KKN. KKN. Nah itu mereka kan tidak sampai 2 bulan kan? Iya. Tidak sampai 2 bulan. Tapi alhamdulillah. udah bisa Iya, gitu ya, yang udah bisa. umum-umumnya kayak makan, tidur, pergi berjalan. Makan apa? Oyo. Ya, oho. Toh, oyo tidore ya, oho di kita. Nah, itu paling cepat kalau orang Jawa. Tapi biasanya kalau yang saya sering alami, biasanya kalau pengen cepet berbahasa daerah, biasanya bahasa kotornya dulu. Iya, yang agak kasar-kasar gitu nggak sih? Yang bahasa-bahasa kasar yang jorok-joroknya dulu. Jorok-jorok. Iya, biasanya tuh itu Biasanya dulu kalau tuh baru biasa. Gitu ya. Nanti baru pelan-pelan belajar yang halus-halusnya gitu kan. Teman tuh nakal ngajarinnya yang ngasal-ngasal Apalagi aja kan yang dulu. punya yang tahu bahasanya biasanya iseng gitu kan. Iya. Suka diejek-ejek kayak ini bahasa ini bahasa Ngomong ini gitu. ke orang ini, tahu-tahu kok bisa tahu bahasa itu dari mana? Berarti bahasa Ternate itu termasuk yang agak mudah ya buat dipelajari. Iya, mudah. Kayak itu juga faktornya makanya pendatang juga cepet Iya, kali karena dia tidak berbeda jauh dengan bahasa Melayu pasarnya sih. Oh. Melayu pasarnya. Apalagi arah
apa penunjuk arah ya. Kadara, Oke. Kadara, Kadara Kalau. Kalau. ke atas, ke bawah. Itu sampai sekarang masih agak. Masih bingung. Sebenarnya kalau Kadara Kalau kan gampang patokannya gunung Gunung sama laut. Kalau Cuma dalam bahasa Ternate kan Isa, Hoko, Hoko. Iye, Nah, itu saya Tara. harus belajar itu. Iya. Atas bawah nih yang Atas masih. bawah. Oh mikir dulu. Oh iya. harus ngeliat dulu ya. Ini nggak boleh. Ini lihat kemana dulu nih? Ini arah kemana jalannya nih? kemana Ya, nih. dilihat juga posisi kita di mana. Iya, itu Kalau posisi juga kita di sih. laut ya. Ini lautnya di mana nih? Daratnya di mana nih? Soalnya kan orang-orang kalau orang Ternate kan langsung kan mereka Iya, bisa cepet tahu oh ini Kalau. Karena udah tahu kan. Kadang suka ngomong Kalau tapi salah ini. Kalau ini Kadara gitu. Iya salah. Iya, dan kenapa saya harus memilih untuk menerjemahkan bahasa Ternate, lebih memilih untuk jadi penerjemah? Karena banyak orang yang bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa asing itu mudah untuk diterjemahkan sih. Oh iya benar. Mudah, apalagi dunia digital yang sekarang yang mudah untuk di Google dan sebagainya. Kalau bahasa Ternate Belum ada di itu. Google. Iya, belum ada di Google juga sih, belum ada di menyerah. Google. Google Translate baru ada Aku nggak Sunda. bisa nih, ini susah nih. Google Translate itu baru ada Sunda, Jawa sama apa ya? Mana? Bali kalau nggak salah. Batak kalau nggak salah. Daerah timur belum ada. Mungkin itu Iya. jadi diri kita ya. Iya. Identitas bahasa itu identitas kita. Dan kalau orang tua-tua jaga sering bilang dalam bahasa Ternate-nya itu Guraci no Igewa Karabangan no Bonovo. Ah, apa itu? Waduh, apa tuh? Emas tidak kau agung-agungkan, baru hal-hal yang ya bangga itu hutan sesuatu yang tidak bermanfaat itu. Baru kau membesarkannya. Oh. Apalagi kayak sekarang bahasa Koreanya bukan sesuatu yang mungkin tuntutan untuk pendidikan juga atau apa, tapi saya rasa terlalu berlebihan sih. Apalagi anak-anak yang sekarang begini itu lebih cepat untuk meresapi atau beradaptasi dengan budaya-budaya yang lain sih. Budaya luar gitu. Baru punya kita ya, emas kita ini Disampingkan gitu ya. disampingkan, Iya sih. dibiarkan. Nah, itu yang disayangkan sih. Iya sih. Karena setiap kali saya di sini itu di ruang-ruang publik itu paling jarang, tidak pernah dengar sih untuk orang yang berbahasa Ternate. Pengalaman saya pernah ke Jogja 2018 itu berjalan sama satu teman, saudara juga yang dihiri, mumpung kuliah di sana. Kita berdua berjalan, dia ajak untuk keliling itu. Jadi kita berbicara apa bahasa Ternate. Meskipun jarak macam 10-20 meter, Tetap orang bahasa ya, Ternate gitu. panggilnya tetap pakai bahasa Ternate. Oh Ternate, iya, ya. bahasa Ternate. Tapi sebenarnya itu tuh yang lebih enak kalau buat Iya saya sih, sendiri iya, karena iya. orang tuh nggak tahu kita ngomong apa. benar. Mau kita ngomongin orang pun dia nggak ngerti. Nggak ngerti, Gitu. karena Makanya kan bahasa kita sendiri gitu jadi kan. enaknya bisa bahasa daerah sendiri tuh gitu. Makanya aku tuh seneng belajar beberapa bahasa daerah karena pengen aja iya, gitu tahu iya, oh dia iya. ini ngomong apa sih Iya sebenarnya. benar. Ya, itu yang selalu saya jaga. Kasih ingat di teman-teman, saudara-saudara, ketika ada orang asing yang datang di kita, itu jangan kita semena-menanya, seenak-enaknya untuk berbicara sesuatu yang tidak sopan, sesuatu yang ini. Orang yang datang itu sebelum mereka datang ke tempat kita, itu ada beberapa hal yang sudah mereka tahu. Iya, di riset dulu Iya. gitu kan. Belajar. Jadi harus ya, jadi Dijaga ya. dijaga omongan itu. Iya, biar bisa mencerminkan kayak budaya yang sopan gitu kan. Kalau Abang Viko sendiri di rumah masih ngobrol gunain dengan pakai keluarga bahasa. Ternate? Iya, bahasa Ternate itu kita dari kecil sampai usia ini tetap bahasa Ternate. sampai sebesar ini juga masih Iya, pakai bahasa Ternate. masih Wah, daging. masih dulu Anak-anak daging. yang usia baru 2 tahun saja tetap pakai bahasa Ternate karena lingkungan itu yang Bahasa ibu. Bahasa ibu. Iya, bahasa ibu. Tapi ada juga yang sering ada ponakan-ponakan yang mama papanya selalu membiasakan dengan bahasa Indonesia. Iya. Saya selalu bilang bahasa Indonesia itu di sekolah bisa dapat. Bisa mereka belajar di tempat lingkungan yang lain mereka dapat. Kalau bahasa ibu kita kalau tidak diajari sejak dini dari kecil tidak melibatkan dorang dalam tompe interaksi hari-hari itu hilang.
Iya sih. Iya bakal punah. Iya bakal hilang juga. Karena ini apa? Warisan apa sih kemarin? Warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda. Mohon maaf ya. Iya. Aman. Ya ini kita ngobrolnya sebenarnya masih panjang sih harusnya. Cuman masih seru sebenarnya. Masih seru, cuman ya waktunya yang membatasi. Tapi kalau ada kesempatan lain kita bakal ngajak Abang Viko juga, mungkin sama teman-temannya juga. Kita bakal ngobrol-ngobrol di podcastnya RRI, mungkin di next sessions juga. Tapi sebelum kita lanjut lagi, apa sih harapan Bang Viko mungkin buat teman-teman yang ngedengerin nih podcast kita soal bahasa daerah atau apapun itu? Harapannya itu kalau kita bukan hanya yang terdata di data diri kita, apalagi di kartu tanda penduduknya, alamatnya Ternate, apalagi tempat kelahirannya Ternate. Darah kalau tumpah di Ternate, bukan hanya makanannya yang dimakan, bukan hanya airnya yang diminum, tanahnya yang diinjak, tapi setidaknya itu sepatah dua kata dalam bahasa daerah kita, bahasa ibu kita, itu tahu dan bisa berbicara. Kedepannya mungkin ya banyak-banyaklah untuk orang yang di semua di Gamlamo ini, di Ternate sini, itu bisa bercerita di ruang-ruang publik pakai bahasa Ternate. Mungkin itu dari saya. Syukur Dofu. Oke, itu dia untuk yang lagi ngedengerin kita. Ini podcast episode pertama kita ya. Pertama kita. Kayaknya bakal berlanjut sih. Harus sih asik sih kelihatannya. Pengen tahu dong bahasa Ternate? Saksikan terus podcast RRI Ternate bahasa Ternate gimana? Jadi kita tutup pakai bahasa Ternate. Iya, asli. Ngun uni ngom ngarukange majarita ne ge sema ina waktu-waktu ma ana si habar toma mote toma ngun na HP bolo ma ana habar si fangare si habar sengon memoi yang sema toma fala sema toma kasabato mangun majarita isi ana majarita senage bol nage gimangun ise ge bato yang fangare si gado sejongon memoi syukur dofu nongoru ngamdi ne syukur dofu. Itu dia untuk para pendengar kita. Syukur dofu buat semua yang mendengarkan. Jangan lupa buat dengerin podcast kita di podcast RRI. See you next time.